ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada firman Allah taala, kita masih membahas dalil inqiyad. Dalil inqiyad. Dalil inqiyad yang keempat, firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Tapi ini dalil yang keempat tentang inqiyad. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwasanya inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah. Di dalam ayat ini antum perhatikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah binafsihi al-karimah al-muqaddasah. Allah bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan dirinya dan terkadang Allah bersumpah dengan makhluknya. Contoh Allah bersumpah dengan makhluknya, wal asr, ya, demi masa, wattin wazaitun. Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan dirinya. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Dan terkadang Allah bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Taib Allah bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang suci, annahu la yu'minu ahadun minkum. Ini isi sumpahnya, bahwasanya seorang pun tidak beriman, siapapun dia, la yu'minu, dia tidak beriman hingga dia menjadikan Rasul sebagai hakim fi jami'il umur, dalam segala perkara. Fama hakama bihi fahuwal haqqu allazi yajibu al-inqiyadu bihi batinan wa zahiran. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan,
maka itu adalah kebenaran yang wajib. Al-inqiyadu bihi batinan wa zahiran, wajib tunduk kepadanya baik secara batin maupun secara zahir. Apa saja yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran yang wajib inqiyadu bihi, wajib tunduk kepadanya batinan wa zahiran, secara batin dan secara zahir. Taib, mana syahid dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah? Syahidnya firman Allah Ta'ala, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi wa yusallimu taslima ini adalah syarat agar mereka terlepas dari dinafikannya iman. Supaya iman mereka tidak dinafikan, mereka harus wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima ini adalah inqiyad. Kalau mereka tidak wa yusallimu taslima atau mereka tidak inqiyad, maka iman dinafikan dari mereka. Nah, ini dalil wa yusallimu taslima. Syarat apa? Syarat iman, syarat la ilaha illallah. Ingat, wa yusallimu taslima itu al-inqiyad. Kalau mereka tidak inqiyad berarti dinafikan dari mereka al-iman. Tapi kalau mereka inqiyad, maka tidak dinafikan dari mereka iman. Iman mereka sah karena mereka memenuhi syaratnya. Syaratnya wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuhnya. Paham ya? Jadi wa yusallimu taslima ini syarat apa? Syarat iman, syarat la ilaha illallah. Wa yusallimu taslima ini makna lain dari al-inqiyad. Berarti inqiyad merupakan syarat iman atau syarat la ilaha illallah. Jadi kalau wa yusallimu taslima enggak ada, maka enggak ada iman, enggak ada la ilaha illallah. Kalau wa yusallimu taslima ada, berarti ada iman, ada la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ai maknanya idza hakkamuka yuti'unaka fi bawatinihim wa yanqaduna zahiran wa batinan min ghairi mumana'atin wala munaza'atin wala mudafa'atin. Apabila mereka menjadikan kamu, ya wahai Muhammad, sebagai hakim, maka mereka akan mentaatimu dalam batin mereka, dan mereka inqiyad, tunduk kepadamu secara zahir dan batin, tanpa ada penolakan, penentangan dan bantahan. Apa yang diputuskan, wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka taat, mereka tunduk zahiran wa batinan, tanpa menolak, tanpa menentang dan tanpa membantah. Ini makna wa yusallimu taslima. Baik, jelas ya. Jadi wa yusallimu taslima ini syarat sahnya iman. Kalau dia tidak ada, maka iman tidak ada. Wa yusallimu taslima ini makna lain dari al-inqiyad. Kemudian dalil yang kelima, dalil dari as-sunnah.
Wa min sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dalil dari sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wa hadza huwa tamamul inqiyad wa ghayatuhu. Inilah kesempurnaan inqiyad dan puncaknya. Inqiyad itu ada puncaknya. Puncaknya inqiyad ini, hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis saqahu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fil arba'ina lahu. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Dan Imam Nawawi berkata, hadza hadisun sahih. Hadis ini sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Arba'in, yang ia mensyaratkan pada bagian awalnya termasuk hadis sahih. Warawahu at-Tabrani wa ghairuhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya. Namun ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam dan juga yang lainnya menyebutkan bahwasanya hadis ini sanadnya dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Jadi tentang status hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkannya dan ada yang mendhaifkannya. Namun kata penulis ya, amma makna al-hadis fa sahih la iskala fihi. Makna hadis ini benar, tidak ada masalah di dalamnya. Jadi yang dilemahkan oleh sebagian ulama sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Hadis ini maknanya benar, maknanya sahih, la iskala fihi. Dan makna hadis ini diperkuat oleh firman Allah surat An-Nisa ayat 65 tadi, ayat yang tadi kita bahas. Dalil keempat tentang inqiyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi maknanya sama. Kalau antum perhatikan, makna ayat ini dan makna hadis ini sama maknanya. Menjadikan Nabi sebagai hakim. Pokoknya apa yang Nabi putuskan kita ikuti, walaupun terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi Nabi sudah putuskan, maka hawa nafsu kita harus mengikuti apa yang Nabi putuskan, apa yang Nabi bawa. Jadi maknanya sama dengan ayat ini. Maknanya benar, adapun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian juga hadis ini diperkuat dengan ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki
Dan tidak pula bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, maka udah nggak ada pilihan. Kita sami'na wa ata'na, walaupun terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Dan gak ada pilihan lain kecuali hawa nafsu kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sudah tidak punya pilihan yang lain kecuali harus taat dan dengar, taat dan patuh. Dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini, walhasil ya, amma makna hadis fasahihun la iskala fihi. Adapun makna hadis ini benar, tidak ada masalah di dalamnya, bahkan diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga di sana ada hadis ya yang memperkuat hadis ini. Kalau tadi ayat yang memperkuat hadis ini, dan di sana ada hadis lain, hadis yang sahih yang memperkuat hadis ini, itu hadis muttafaq alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus mengutamakan Nabi melebihi segalanya, bahkan melebihi hawa nafsu kita. Saya lebih mencintai Nabi daripada diri saya, daripada keinginan saya, daripada hawa nafsu saya. Maka hawa nafsu saya, ya mau tidak mau harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqah taqtadi ta'atahu wa taqdima amrihi ala hawan nafs. Karena kecintaan kepada Nabi, ya, kecintaan yang benar itu mengharuskan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan perintah beliau daripada keinginan hawa nafsu. Itu kalau mahabbahnya shadiqah, kalau cintanya benar. Kalau cintanya benar kepada Nabi, apa yang Nabi perintahkan, maka dia lakukan. Dia dahulukan perintah Nabi daripada keinginan hawa nafsunya. Wa ayyakuna hawaha taba'an lima ja'a bihi, dan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang ia mau dan apa yang dia inginkan. Taib, ya, jadi sekali lagi hadis ini maknanya sahih, tidak ada iskal di dalamnya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang status sanad hadis ini. Jadi boleh kita berdalil dengan hadis ini, ya, namun kita jelaskan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini. Ada yang mensahihkannya dan ada yang melemahkannya. Namun kita katakan maknanya benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Taib. Sebenarnya masih banyak ini hadis-hadis yang mendukung hadis ini. Ya, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, ini hadis tentang inqiyad, ya.
hadis tentang ingkiat, bukan hadis yang mendukung hadis la yu'minu ahadukum, tapi hadis yang lain tentang ingkiat, hadis yang sahih. Kalau tadi kan hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sekarang penulis bawakan hadis yang sahih tentang ingkiat. Bahwasanya ingkiat merupakan syarat la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan semua ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dariku harta mereka dan darah mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka di sisi Allah taala. Mana sini syahidnya dari hadis ini yang menunjukkan ingkiat merupakan syarat la ilaha illallah? Mana? Enggak, bukan itu. Apa? Kali itu kan dia bersyahadat, dia bersaksi, dia mengucapkan la ilaha illallah, harus ingkiat. Dia harus ingkiat supaya la ilaha illallah yang diucapkan sah. Mana sini dalil yang menunjukkan dia harus ingkiat? Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana syahidnya? Syahidnya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi tidak hanya la ilaha illallah kemudian selesai, tidak hanya Muhammad Rasulullah kemudian selesai, tapi dia harus apa? Ingkiat. Ingkiat sudah kita jelaskan. Ingkiat itu tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah atau melaksanakan syariat Islam. Itu ingkiat. Jadi di sini Nabi mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dia harus mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di syahadatain, salat dan zakat. Kalau mereka lakukan semua ini, maka akan terjaga harta dan darah mereka. Harus lakukan tiga ini. Ya, syahadatain, salat dan zakat. Berarti harus ada ingkiat supaya darahnya terjaga dan darahnya terpelihara. Dia harus ingkiat, dia harus mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Kecuali kalau ada alasan yang lain yang dibenarkan oleh Islam, dia boleh ditumpahkan darahnya, walaupun dia syahadatain, walaupun dia salat, walaupun dia zakat. Kalau ada alasan lain ya, yang dibolehkan oleh Islam untuk menumpahkan darahnya, maka darahnya ditumpahkan. Misalnya orang yang berzina dan sudah menikah, maka dia dirajam. Ya, boleh ditumpahkan darahnya. Walaupun dia syahadatain, walaupun dia salat, walaupun dia zakat. Kalau dia berzina dan dia sudah menikah, sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka darahnya ditumpahkan, boleh ditumpahkan. Dia boleh dibunuh karena ada alasan lain yang dibenarkan oleh Islam. Atau dia bunuh orang, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Walaupun dia syahadatain, walaupun dia salat, walaupun dia zakat, kalau dia bunuh orang, maka dia harus dibunuh. Darahnya boleh ditumpahkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jadi di sana ada kejahatan-kejahatan, tindak kriminal, kalau dilakukan oleh seorang muslim,
maka dia dibunuh. Hukumannya apa? Dibunuh. Taib, ini dalil lain tentang al-inqiyad. Tentang al-inqiyad, bahwasanya inqiyad merupakan syarat la ilaha illallah. Kalau inqiyad tidak ada, maka la ilaha illallah tidak ada. Kemudian antum perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, hadis yang dibawakan oleh penulis. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Perhatikan sabda Nabi, la yu'minu, tidak beriman. La yu'minu, tidak beriman. Di sini yang dinafikan aslul iman atau kamalul iman. La yu'minu sini artinya dia kafir atau tidak sempurna imannya. Karena Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Ya, ini yang dinafikan aslul iman atau kamalul iman. Kalau yang dinafikan aslul iman berarti dia kafir. Yang dinafikan pokok iman, berarti dia kafir. Tapi kalau yang dinafikan kamalul iman, berarti imannya tidak sempurna. Apakah yang dinafikan di sini aslul iman ataukah kamalul iman? Perhatikan, jadi rinciannya, kalau tidak ada sama sekali hawa nafsunya ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinafikan aslul iman. Dia bukan mukmin sama sekali, dia kafir. Jadi hawa nafsunya sama sekali tidak mau ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya bagaimana Ustaz? Misalnya dia mengatakan, ya, beliau adalah Rasulullah, Nabi itu Rasulullah, tapi tidak ada urusan bagi saya untuk taat kepada beliau. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Misalnya orang mengatakan, saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Udah, dia syahadatain, tapi dia tidak mau taat kepada Rasul. Saya enggak punya urusan dengan Muhammad, saya tidak mau taat kepada beliau. Nah, yang seperti ini dinafikan apa? Kalau seperti ini aslul iman. Dinafikan aslul iman. Dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Batal syahadatnya. Syahadat orang seperti ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa gunanya dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, namun dia tidak mau mentaatinya? Apa bedanya dia dengan Abu Talib yang yakin Muhammad adalah Rasul? Abu Talib itu yakin Muhammad adalah Rasul, cuman dia tidak mau mentaatinya. Nabi suruh mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau. Apa bedanya dia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri? Dalam Al-Quran, ya, perhatikan,
Dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, kira-kira kalau ada orang mengenal anaknya, kira-kira dia mengenal anaknya itu mengenal banget atau mengenalnya biasa-biasa saja? Kenal banget atau kenal biasa-biasa saja? Kenal banget. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal. Mereka tahu Muhammad itu adalah Rasulullah, tahu mereka, tapi mereka tidak mau mentaatinya. Mereka muslim atau non-muslim? Non-muslim, kafir mereka. Maka demikian pula kalau ada orang misalnya dia syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia tidak mau mentaati Rasul. Apa bedanya dia dengan Yahudi dan Nasrani? Sama, enggak ada bedanya. Atau apa bedanya dia dengan Fir'aun? Fir'aun yang mengakui Musa sebagai Rasul. Fir'aun mengakui Musa sebagai Rasul, namun dia tidak merasa bahwasanya dirinya punya kewajiban untuk taat atau ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Antum bisa lihat dalam surat An-Naml ya, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan." Dan mereka mengingkari Musa karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi kalau tidak ada ingkiat sama sekali, ya, hawa nafsunya sama sekali tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dinafikan apa? Yang dinafikan apa? Aslul iman, pokok keimanan. Ya, ingat, orang kalau sudah syahadah Muhammad Rasulullah itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati perintah beliau, itu sudah konsekuensi. Gimana sih ente mengatakan Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, terus ente gak mau taat sama Rasulullah? Padahal syahadat itu ada konsekuensinya. Yang pertama, mentaati perintah beliau. Yang kedua, menjauhi apa yang beliau larang. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Itu konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada orang bersaksi Muhammad Rasulullah kemudian tidak mau mentaatinya, maka batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tidak mau ingkiat kepada Rasulullah, batal la ilaha illallah yang dia ucapkan. Taib, ini kalau hawa nafsunya sama sekali tidak mau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hawa nafsunya, perhatikan, tapi kalau hawa nafsunya ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam batasan minimal, ini memenuhi persyaratan untuk dikatakan mukmin, maka yang dinafikan adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi apa yang menjadi persyaratan sebagai seorang mukmin, dia penuhi semuanya, hawa nafsunya mengikutinya. Namun hawa nafsunya tadi mengikutinya tidak secara sempurna. Kadang hawa nafsunya ya belok-belok, ya, menyelisihi perintah Nabi atau melanggar larangan Nabi.
Nabi melarang misalnya berzina, hawa nafsunya ingin zina, kemudian dia berzina. Namun dia masih statusnya masih muslim, dia masih penuhi syarat-syarat sebagai seorang mukmin. Maka yang seperti ini kita katakan yang dinafikan kamalul iman, berarti imannya tidak sempurna. Dia masih beriman tapi imannya tidak sempurna, karena tadi hawa nafsunya masih melanggar apa yang Nabi larang. Dosa kabair, dosa besar. Ya, bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Kalau hawa nafsunya melanggar larangan Nabi, yang itu kesyirikan, yang itu kekufuran, ya batal, berarti keislamannya batal, yang dinafikan aslul iman. Tapi kalau yang dia lakukan itu misalnya dosa-dosa besar ya, atau dosa-dosa kecil, maka yang dinafikan apa? Kamalul iman, imannya tidak sempurna. Paham ya? Jadi tidak boleh tidak, harus ada batasan minimal. Hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh bertauhid, dia bertauhid, ya. Itu batasan minimal. Nabi suruh meninggalkan syirik, dia meninggalkan syirik, ya. Itu batasan minimal. Nabi suruh salat, dia salat. Itu batasan minimal. Ya, karena di sana ada hadis orang yang meninggalkan salat ya kafir. Ya, jadi termasuk batasan minimal ya salat. Batasan minimalnya dia salat. Kalau dia tidak salat ya berarti yang dinafikan aslul iman. Aslul iman. Saya enggak mau salat. Pokoknya saya cukup syahadat tok, saya enggak mau salat. Sama sekali saya enggak mau salat. Nah, yang seperti ini yang dinafikan aslul iman, pokok keimanan. Baik. Selesai ya penjelasan dalil-dalil ingkiat. Dan sebenarnya dalil-dalil ingkiat banyak. Di sini penulisannya membawakan beberapa di antaranya. Tinggal tersisa satu ya, itu dalil qabul, penjelasan tentang dalil qabul. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin antum tanyakan terkait apa yang kita kaji pada sore hari ini. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang Nabi bawa. Apakah ada orang yang memang benar-benar sempurna imannya, Ustaz? Karena kan yang anak tahu pasti semua manusia kadang bersilap dosa. Nah, ya ada orang yang sempurna imannya ya. Memang benar manusia pasti punya dosa, tapi kan wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Jadi ada manusia yang berbuat kesalahan yang terbaik. Ada pendosa yang terbaik. Pendosa yang terbaik itu yang bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Ya, jadi tidak terus-menerus dalam kesalahan. Tidak terus-menerus dalam dosa, tapi dia iringi kesalahannya dengan bertobat. Ya, dan ya kita berusaha dalam hidup ini, kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita. Kita sudah punya nih pokok iman. Ya, kita upayakan ya bukan hanya pokok iman, tapi penyempurna iman juga ada pada diri kita. Iman kita sempurna. Walaupun tidak sampai kesempurnaan yang maksimal, paling tidak kita dekat dengan kesempurnaan. Kita lebih dekat dengan kesempurnaan. Ya, jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dalam keadaan tidak punya iman ya, waliyazubillah.
kita upayakan kita menghadap Allah dengan membawa iman yang sempurna atau iman yang mendekati kesempurnaan. Dan selama seseorang punya iman, ya, walaupun imannya itu dalam hadis seberat zarrah, dia tidak akan kekal di neraka, dia akan keluar dari neraka. Iman sebesar zarrah itu maksudnya iman yang pokok, aslul iman. Dia masih punya aslul iman. Dia masih penuhi syarat-syarat iman. Masih punya iman dia, masih sah iman yang dia miliki. Maka ya, walaupun dia punya banyak dosa, maka kalau Allah menghendaki ya dia akan disiksa dalam neraka sesuai dosa-dosanya. Setelah itu dia akan keluar. Dia tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu orang yang tidak punya iman sama sekali. Walaupun dia punya banyak kebaikan di dunia, tapi kalau tidak punya iman ya kekal di neraka. Kekal di neraka. Jadi yang harus dijaga, betul-betul dijaga adalah iman. Iman kita jaga, kemudian kita kita pupuk keimanan kita, kita perkuat keimanan kita, perkokoh keimanan kita. Ya, itu yang kita lakukan dan itu yang kita upayakan. Ya, berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi kalau tidak ada kita cukupkan, insyaallah tinggal dalil qabul ya. Kemudian kita selesai membahas dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Setelah dalil syarat la ilaha illallah, kita akan lanjutkan dengan nawaqidul Islam, pembatal Islam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.